Anda masih menyaksikan kabar khusus kasus Sambo di mana hari ini pemirsa akan berlangsung sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada 13 orang saksi rencana yang akan dihadirkan hari ini untuk 2 orang terdakwa yaitu Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Dan tadi sudah nampak 2 orang terdakwa hadir. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Akir Nasution kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akir, silakan. Iya, kan aneh nampaknya memang sidang untuk tersangka obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini sebentar lagi akan segera dimulai. Memang agenda dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi. Kami tadi sudah memantau kedua orang terdakwa sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari rumah tahanan di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kalau kami pantau di belakang kami di ruang sidang utama, kuasa hukum dari terdakwa ini juga sudah duduk di meja. Kami sudah melihat ada Hendrioso Diningrat, tinggal menunggu nanti kedatangan dari jaksa penuntut umum dan kemudian majelis hakim. Dalam persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, ini jaksa penuntut umum rencananya akan menghadirkan 13 orang saksi, di mana 13 orang saksi ini sebagian besar merupakan penyidik ataupun personal dari Polres Jakarta Selatan. Sementara ada 3 orang saksi yang memang pada persidangan minggu lalu berhalangan hadir. 3 orang saksi tersebut merupakan ataupun atas nama Seno, ini merupakan ketua RT di Komplek Duren 3, Afung, merupakan pengusaha CCTV, dan juga Arianto merupakan pegawai harian lepas di Propam Mabes Polri. Sementara untuk saksi dari Polres Jakarta Selatan yang terdata, kami ketahui akan hadir nanti memberikan keterangan yaitu AKBP Ridwan Soplangit, ini merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, kemudian juga Rifa Ijal Samuel, merupakan mantan Kanit 1, Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan, dan kemudian juga atas nama Ibda Arsad Deva, merupakan mantan Kasubnit 1 Reserse Polres Jakarta Selatan. Tentu nanti majelis hakim akan menanyakan keterangan kepada ke-13 orang saksi ini. Khususnya memang Ridwan Soplangit ini namanya sering disebut-sebut baik itu dalam berita acara pemeriksaan 2 orang terdakwa yaitu Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Diketahui AKBP Ridwan Soplangit ini merupakan salah satu orang yang pertama datang ke TKP di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 sekira pukul 17.30 pada 8 Juli 2022. AKBP Ridwan Soplangit ini juga merupakan salah satu saksi dalam sidang etik Verdi Sambo dalam beberapa bulan yang lalu. Sementara itu juga AKBP Ridwan Soplangit merupakan salah satu ataupun bersama-sama dengan Agus Nurpatria dan juga Cuk Putranto menonton rekaman CCTV di Komplek Duren 3 pada pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di lokasi kejadian. Berbeda dengan cerita yang disampaikan oleh Verdi Sambo yang mengatakan bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer, dan ketika ia tiba di lokasi tersebut Nofriansah Yosua Huta Barat telah meninggal dunia. Dari rekaman CCTV diketahuilah bahwa ternyata Yosua masih hidup ketika Verdi Sambo itu tiba di Komplek Duren 3. Selain itu juga CCTV yang berada di rumah Ridwan Soplangit, kebetulan memang Ridwan Soplangit ini juga memiliki rumah di Komplek Duren 3 berseberangan dengan rumah dinas Verdi Sambo, juga merupakan salah satu rekaman CCTV yang diambil oleh AKP Irfan Widianto, yaitu satu DVR diambil dari rumah AKBP Ridwan Soplangit. Tentu nanti akan menarik bagaimana jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim akan menggali informasi dari 13 orang saksi tentang bagaimana mereka mengamankan sampai dengan menghilangkan CCTV di Komplek Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Dalam minggu lalu juga memang jaksa penuntut umum ini sudah menghadirkan 7 orang saksi, di mana salah satu yang dihadirkan adalah Kombes Ari Cahya, di mana Kombes Ari Cahya juga merupakan salah satu orang yang disuruh ataupun diarahkan oleh Verdi Sambo untuk melakukan screening dan juga mengamankan CCTV. Nanti kita akan nantikan bagaimana proses persidangan yang akan berlangsung sekira pukul 9 dan sebentar lagi akan segera dimulai. Ken, kembali ke Anda.
Terima kasih Akir Nasution mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali kita akan membahas mengenai agenda sidang hari ini bersama dengan Pak Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Pak Jamin, tadi juga sempat banyak dibahas atau mungkin sering kita dengar Pak selama jalannya sidang dari kasus Sambo ini mengenai relasi kuasa. Karena bukan sebuah kebetulan peristiwa ini menimpa anggota Polri, dilakukan oleh anggota Polri dan juga yang menyidik anggota Polri juga hingga ke perkara obstruction of justice. Nah, ini bagaimana nanti kira-kira hakim akan menimbang, akan menggali dan juga memberikan porsi, apakah juga akan ada klasterisasi, Pak? Ya, Mbak Ken, jadi konteks pasal 51 terkait dengan perintah jabatan. Perintah jabatan itu salah satu bentuk penghapus perbuatan tindak pidana. Apabila perintah jabatan tersebut berasal dari perintah yang benar, memiliki kewenangan yang benar, dan dilakukan dengan standar operasi atau SOP yang benar pula. Sehingga orang tersebut tidak dapat dikenakan tindak pidana, artinya tindak pidananya ada, tetapi itu salah satu alasan pembenar karena perintah jabatan. Tetapi perintah jabatan yang berasal dari wewenang yang tidak ada dan dianggap oleh yang melaksanakan perintah tersebut adalah perintah yang benar dan dia memiliki itikat baik, itu juga bisa bebas dari tindak pidana tersebut. Tetapi kalau perintah tersebut berasal dari orang yang tidak memiliki kewenangan dan dilaksanakan oleh bawahannya atas relasi kuasa, dan dia mengetahui kalau itu adalah suatu itikat tidak baik, maka itu bukan merupakan penghapus perbuatan pidana. Nah, kita kaitkan dengan kasus ini. Apakah orang yang memerintahkan tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perintah tersebut? Pak FS tentu bukan dalam mendapatkan surat perintah melakukan penyidikan untuk melakukan penghilangan terhadap barang bukti. Karena itu sudah dilakukan penyelidikan di Polres Jakarta Selatan. Nah, lalu apakah orang yang melakukan perintah tersebut mempunyai itikat baik atau dia mengira perintah itu perintah yang benar? Dia sudah mengetahui kalau waktu membuka CCTV ternyata ada kejanggalan. Joshua masih hidup dan dikonfirmasi lagi kepada pemberi perintah. Dan pemberi perintah mengatakan, Anda nggak perlu tahu gitu ya, artinya lanjutkan gitu untuk dilakukan tindak lanjut pengambilan tersebut. Dan dia sampai mengancam kalau sampai ada yang tahu, kalian yang bertanggung jawab. Nah, itu kan sudah menunjukkan adanya sebenarnya mereka menyadari kalau perintah itu berasal yang tidak benar, dan mereka menyadari kalau mereka harusnya beritikat baik untuk tidak menghapus atau mengubah informasi tersebut. Tetapi ternyata waktu disampaikan kepada lapor isinya kosong, begitu kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah siapa yang membuat mengosongkan CCTV dan informasi yang di dalam CCTV itu. Itu saya kira, Mbak. Sama lagi satu, Mbak, kita harus perhatikan begini. Obstruction of justice ini kan hanya ditujukan kepada CCTV saja ya, terkait dengan yang ada di security, Satpam, dan juga di tempat salah satu rumah Reskrim Jakarta Selatan. Nah, pertanyaannya siapa yang mengubah tempat kejadian? Ini belum terungkap kan begitu. Apakah ada rekayasa terhadap tempat kejadian? Contohnya begini, di situ waktu Deden melihat ada 5 tembakan terdengar. Lalu diperiksa di tubuh korban ada beberapa peluru. Tapi selongsong peluru itu lebih dari apa yang ada Deden dengar dan di tubuh korban. Nah, pertanyaannya adalah apakah selongsong peluru itu sama dengan selongsong peluru yang ditembakkan? Atau ada yang membereskan, ya bercak-bercak siapa segala macam itu ya. Nah, tim siapa ini yang melakukan pembersihan? Nah, ini sebenarnya juga obstruction of justice juga, ya, karena mereka tidak mempunyai kewenangan, lalu membereskan. Seandainya memang ada tim khusus untuk pemberesan tersebut di TKP ya, bukan di. Nah, ini yang belum kita lihat.
ya terkait dengan hal ini. Nah, apakah orang-orang ini bagian dari itu juga, tapi dalam surat dakwaan tidak disebutkan kan mengenai itu. Hanya terkait dengan CCTV yang ada di Pos Satpam dan rumah salah satu Kasat Reskrim di Jakarta Selatan. Itu aja Mbak. Oke, artinya Pak Jamin melihat ada hal lain yang penting juga untuk diungkap di persidangan selain CCTV yang ada. Yang ini juga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk nanti menakar, menimbang dan juga memberikan vonis dari terdakwa yang ada begitu Pak Jamin. Iya, selama ini kan yang menjadi OOJ itu ya, itu OOJ itu hanya terkait dengan CCTV, tetapi jaksa selama ini atau hakim mungkin harus menggali apa benar nggak ya waktu di TKP itu semuanya clearance ya, semuanya bersih begitu. Nah, pertanyaannya siapa tim pertama yang datang ke situ melakukan pembersihan terhadap TKP begitu. Padahal TKP itu harus steril, artinya tidak boleh disentuh, tidak boleh dirusak sampai penyidik mendapatkan sebuah bukti-bukti yang sah dan untuk dokumentasi penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu pertanyaannya adalah ada nggak orang yang pernah melakukan pengerusakan terhadap olah TKP yang tidak memiliki kewenangan? Nah, kalau ada, siapa? Apakah bagian OOJ yang sekarang ini atau ada tim lain? Nah, itu sebenarnya yang sampai sekarang menurut saya belum ditemukan dan belum diungkapkan, Pak. Begitu. Oke, nah apakah ini juga nanti bisa menjadi poin Pak yang akan ditanyakan atau diungkap mungkin dari penasehat hukum dalam rangka untuk bisa membela atau mungkin meringankan tuntutan terhadap terdakwa, artinya klien yang mereka pegang juga Pak Jamin? Ya, tentu kalau penasihat hukum dia nggak mau terlalu melebar karena nanti bisa jadi memperberat kliennya. Oke. Seandainya kliennya terbukti nanti ditemukan dia bagian dari pembersihan TKP itu kan. Okay. Nah, justru yang mencari tahu itu adalah hakim. Kalau jaksa pasti dia juga nggak mau juga karena dia hanya berfokus pada dakwaannya saja. Jadi jaksa dan PH tidak mungkin berusaha untuk mencari kebenaran material mengenai hal itu. Hanya hakim mungkin yang bisa mencari kebenaran itu. Tetapi apakah saksi yang dihadirkan pada hari ini ada nggak relevansinya dengan kejadian tersebut, ya, di tempat TKP tersebut? Kalau nggak ada, juga mereka nggak akan tahu gitu. Mereka akan jawab nggak tahu. Mungkin yang paling bisa itu yaitu ketua RT atau ketua RW. Kalau dia sampai pernah setelah kejadian pernah nggak dia melihat kondisi rumah atau diundang untuk menghadirkan posisi keadaan rumah seperti apa, atau dia mendengar tembakan, berapa kali dia mendengar tembakan. Nah, itu seperti itu mungkin yang harus ditanyakan kepada RT RW. Tapi selain itu saya kira agak sulit ya untuk bisa didengar keterangannya terkait dengan olah TKP tadi yang saya sebutkan. Oke, Pak Jamin, kalau dari dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sejauh ini dari sidang yang mungkin juga Pak Jamin Ginting juga ikuti, nanti kira-kira hakim akan memberi penilaian sejauh apa? Apakah tidak akan jauh berbeda dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Artinya kita berbicara vonisnya nanti Pak kepada para terdakwa ini. Ya, dakwaan itu kan mengacu kepada pasal 49 junto 33 dan pasal 48 junto 32 yang sanksinya 10 tahun dan sanksinya 8 tahun ya. Nah, itu kan terkait dengan undang-undang ITE ya, yang dakwaan pertama primer dan subsidiar tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada dirusak sistem informasi? Bukan barangnya ya Mbak, ini beda ya antara sistem informasi dengan bendanya begitu. Oke, bukan CCTV-nya berarti Pak Jamin ya? Bukan DVR, bukan CCTV, tetapi isinya informasi yang dibutuhkan untuk proses penyidikan. Contohnya durasi CCTV-nya itu ada 1 jam, tetapi dipotong sehingga hal yang penting yang seharusnya terungkap tidak terungkap begitulah. Karena sudah dipotong atau sudah direkayasa ya, diperbaharui copy paste segala macam. Nah, itulah yang masuk dalam konteks Undang-Undang ITE. Tetapi kalau informasinya masih utuh, belum dirubah dan didapat oleh penyidik dan diberikan kepada jaksa, maka yang dirusak adalah bendanya. Bendanya itu termasuk dalam bukan pasal
49 atau pasal 48 itu masuk ke pasal 233 atau 221 di KUHP, bukan ITE. Nah, itu berbeda, Mbak. Ya, jadi yang harus dibuktikan apakah informasinya yang dirusak, dihilangkan atau tidak bisa dapat diakses, ya, atau barangnya. Nah, yang kalau barangnya nanti dia masuk dengan dakwaan kedua, ya, yang primer 2233, yang subsidiarnya 221. Jadi masuknya ke situ. Makanya jaksa itu membuat dakwaan itu dakwaan ITE dan KUHP begitu. Itu yang ingin dibuktikan. Jadi PH-nya harus berusaha mengatakan sebenarnya informasi itu ada. Dan informasi itu sebenarnya, Mbak, sudah pernah disiarkan juga kan. Dan tadi juga pasti disiarkan bagaimana CCTV itu memperlihatkan waktu Joshua itu masih hidup, ada jalan-jalan di taman. Nah, itulah informasinya sebenarnya. Pertanyaannya, informasi itu sudah dirusak atau belum? Atau itu hasil rekayasa atau tidak begitu? Nah, itu yang harus dibuktikan. Kalau itu memang dibuktikan hasil rekayasa dan rusak, maka benar dia kena ITE. Tapi kalau bendanya saja dirusak, itu masuk KUHP. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini nanti yang akan dicari oleh majelis hakim ya Pak, mengumpulkan lagi bukti-bukti yang ada lewat keterangan saksi yang hadir pada hari ini untuk nanti menjatuhkan vonis apakah masuk ke ITE atau akan KUHP yang digunakan begitu ya Pak Jamin? Benar sekali, Mbak Ken. Seperti itu harusnya nantinya saksi-saksi akan digali kebenaran faktualnya. Oke, lalu Pak Jamin, kira-kira nanti kalau kita membaca juga yang akan banyak disampaikan oleh penasehat hukum ini seperti apa sih Pak di persidangan kali ini dengan mendengarkan keterangan saksi yang 10 dari 13 yang hadir pada hari ini kan anggota polisi yang notabene kemarin juga menjadi bawahan dari terdakwa yang dipersidangkan hari ini. Ya, kalau untuk anggota polisi pasti nanti terkait dengan peran serta masing-masing mereka yang bukan sebagai terdakwa tapi sebagai saksi. Bagaimana hubungan mereka dengan para terdakwa ini, ya, komunikasinya seperti apa? Ada nggak memang ini merupakan perintah yang dia ketahui atau dia tidak ketahui terkait dengan itu. Kalau terkait dengan ketua RT atau ketua RW, maka akan ditanda standarisasi operasional bagaimana sih dalam kewenangan RT RW itu apa ada nggak kewenangan dia juga kalau ada menggantian CCTV segala macam harus izin atau cuma pemberitahuan atau orang yang melakukan ini sudah memberitahukan kepada dia atau memberitahukan kepada bawahannya tapi bawahannya tidak menyampaikan kepada dia. Nah, itu akan digali. Kalau nanti memang sudah disampaikan, sudah mendapatkan izin atau bawahannya yang nggak memberitahu, nah itu kan menjadi poin khusus bagi PH bahwasannya sudah disampaikan, ada izin dan sudah diberitahu, cuma nggak sampai ke RT RW gitu. Nah, kalau dari pengusaha CCTV-nya ya mengenai standarisasi dan bagaimana kerja daripada DVR dan CCTV yang diganti tersebut, itulah yang paling mungkin digali oleh penasihat hukum supaya menciptakan suatu suasana di mana kliennya ini sebenarnya sudah melaksanakan perintah dan perintah itu dilakukan dengan SOP yang benar dan mengira bahwa perintah itu adalah perintah yang benar dan dia tidak punya itikat untuk niat jahat untuk menghilangkan itu. Begitu itu klasifikasi yang harus dilakukan oleh PH begitu, Pak. Oke, nah kalau Pak Jamin melihat juga hari ini kira-kira jalannya sidang, para saksi ini akan kemudian ditanyai bersamaan begitu Pak atau seperti apa? Tentu kalau kaitannya mereka saling tidak bisa sama-sama kepentingannya sama, contohnya begini, dari polisi ini tentu kalau polisinya semua tidak ada keterkaitan, apa yang disampaikan itu keterangannya yang berbeda bisa disatukan, ya. Tapi kalau orang CCTV dengan RT RW harusnya berbeda, tidak bisa disatukan. Atau orang CCTV dengan polisi itu harus berbeda karena takut saling mempengaruhi ya. Jadi mungkin ada 3 bagian, polisi bagian pertama, RT RW bagian kedua, dan pengusaha CCTV bagian ketiga, begitu. Oke, baik Pak Jamin, kita nanti masih akan mencoba membaca bagaimana jalannya sidang hari ini. Pak Jamin, usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.